audiensnya tentang kesadaran dan keakraban tentang event tersebut atau tentang perusahaan dan produk kita. Jadi ini adalah dua metode yang bisa digunakan untuk mengukur efektivitas dari sponsorship. Untuk yang selanjutnya adalah exhibition. Ahrens berpendapat bahwa exhibition is a marketing or public relation approach that involves preparing displays that tells about an organization or its product. Exhibits may be used at fairs, college, and university or trade shows. Jadi si Ahrens ini berpendapat bahwa exhibition itu merupakan pendekatan pemasaran atau pendekatan public relation yang melibatkan penyediaan display. Nah, display ini untuk memberikan informasi tentang organisasi atau produk-produknya. Nah, exhibition ini biasanya dilakukan di acara-acara pameran atau public fairs. Kemudian bisa juga dilakukan di sekolah-sekolah, di universitas-universitas, atau di trade shows itu seperti galeri perdagangan. Ini seperti kalau perusahaan ingin melaunching produk baru itu, tapi di situ nggak hanya ada satu produk, ada beberapa produk yang sejenis. Nah, mereka biasanya dilakukan di trade shows. Dia ini pertunjukan perdagangan. Bahasa artinya sih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi dari pameran itu sendiri. Yang pertama, dia fungsinya menjual. Ini sudah jelas. Kemudian 2, meluncurkan produk baru atau launching. Kemudian yang ketiga, dia memelihara kehadiran produk dalam pasar. Kan ada tuh ya, kalau produk sudah lama, sudah keluarnya sudah lama, itu konsumen itu jarang yang akan melirik produk itu karena akan banyak berkeluaran lagi produk-produk baru yang mungkin akan lebih dari produk yang lama. Nah, fungsi dari pameran itu kan itu banyak. Di pameran itu nanti karena ada banyak konsumen yang datang. Nah, selain produk baru, kita bisa mendisplay produk-produk yang lama sehingga kehadiran dari produk-produk yang lama itu atau jangan lama lah, produk-produk tersebut kehadirannya akan tetap terpelihara di ingatan konsumen. Bahkan ada produk, jadi konsumen nanti akan berpikir ada produk ini, ada produk itu, dulu aku pernah pakai ini atau pernah pakai itu. Nah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah pemenuhan berita. Yang kelima adalah memperkuat hubungan konsumen dengan distributor. Yang selanjutnya mendukung agen distributor. Jadi biar si agen distributor ini nggak hanya melulu berada di toko atau mengetok rumah dari konsumen, tapi mereka juga ada lingkungan lain dalam memperkenalkan produk. Ini bisa dikatakan bahwa sebagai seorang produsen, kita juga memfasilitasi agen-agen distributor kita dalam memperkenalkan atau dalam melakukan pemasaran. Yang selanjutnya adalah riset pasar. Jadi, riset pemasaran itu bisa dilakukan di dalam suatu pameran. Karena apa? Karena di situ akan ada banyak konsumen yang berkumpul. Sehingga kita akan lebih mudah untuk mengumpulkan informasi dari konsumen. Kita nggak perlu lari ke sana kemari karena konsumen itu sudah akan berkumpul di dalam pamerannya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengujian produk.
Dengan pengujian produk ini, seperti ini, dalam suatu stand, kita akan yang dipajang, produk yang dipajang itu nggak hanya satu produk saja, tapi dalam suatu stand dia akan memajang banyak produk. Nah, produk-produk kenapa kita menyebut itu pengujian produk? Itu akan kita bisa ketahui dari berapa banyak konsumen yang melirik produk yang didisplay. Dari situ kita akan tahu, oh ya, konsumen prefer ke produk A atau konsumen prefer ke produk B. Jika konsumen yang dilirik, yang kita jadi patokan adalah stand mana yang dilirik, itu berarti kita melakukan analisis pesaing. Beda stand itu biasanya pesaing, tapi ada pula stand yang merupakan satu payung dengan perusahaan kita. Nah, untuk yang terakhir adalah memotivasi staff. Memotivasi staff di sini biasanya pameran itu akan memberikan sistem reward. Jadi seperti berapa banyak yang dijual, itu juga akan mempengaruhi berapa banyak upah yang akan diterima. Jadi ada tambahannya seperti itu. Nah, bagaimana kita mengukur efektivitas dari pameran? Yang pertama bisa kita lihat dari persentase jumlah pengunjung. Persentase dari jumlah pengunjung si pameran itu secara global. Kemudian yang kedua adalah persentase jumlah pengunjung yang berhenti tanpa mengunjungi stand perusahaan lain. Jadi kita akan memantau konsumen yang datang ke stand kita namun tidak datang ke stand-stand yang lain. Itu bisa dijadikan patokan juga. Kemudian yang ketiga adalah presentasi yang berhenti pada yang dipajangkan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian bisa juga dilihat dari permintaan brosur. Ada berapa banyak brosur yang telah kita sebarluaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah besarnya biaya per kontak atau pengunjung. Jadi biasanya pengunjung itu akan kita mintai kontaknya, nomor teleponnya. Nah, sedangkan kita untuk menindaklanjuti kedatangan si pengunjung itu akan berusaha tetap menjalin hubungan dengan si pengunjung tersebut dengan mengontaknya. Jika si pengunjung order, kita melakukan kontak untuk memverifikasi ordernya atau menginformasikan bahwa ketersediaan apa yang telah dipesannya. Atau jika pengunjung hanya tanya-tanya, nanti setelah pengunjung pulang atau setelah pameran, kita bisa mengontak pengunjung dan lebih memberikan informasi yang akan lebih meyakinkan si pengunjung agar kembali lagi dan membeli produk kita dan lain sebagainya. Akan ada banyak hal yang bisa diukur untuk mengukur, ada banyak hal yang bisa digunakan untuk mengukur efektivitas pameran. Kemudian yang selanjutnya adalah corporate identity. Menurut Smith, corporate identity atau identitas perusahaan itu dia merupakan makna visualisasi dari apa yang menjadi ciri-ciri perusahaan atau organisasi. Apa sih bentuk dari corporate identity ini? Dia logo perusahaan, logo merek kamu. Jadi seperti kalau Nike, dia gambarnya seperti cawang kayak gitu aja. Tapi dia sudah merupakan identitas dari perusahaan itu. Atau Puma, dia logonya jaguar. Nah, dia itu sudah merupakan identitas dari perusahaan yang dengan adanya logo-logo tersebut, konsumen itu akan ingat. Konsumen itu akan lebih mudah, istilahnya nggak hanya lebih mudah mengingat tentang perusahaan atau produknya saja, tapi jika perusahaan atau produk tersebut
istilahnya tuh dia merupakan top brand di pasaran, itu sudah menjadi prestis tersendiri bagi konsumen yang menggunakan produk dengan simbol-simbol tersebut. Jadi, stimulus visual corporate identity itu merupakan stimulus visual untuk meningkatkan pengaruh komunikasi. Yang pertama, dia kesadaran terhadap perusahaan. Jadi dia akan tetap ingat, oh ya, perusahaan ini dengan logo ini, dengan nama ini. Kemudian yang kedua adalah sikap perusahaan melalui citra perusahaan. Nah, dari visualisasi atau logo-logo perusahaan tersebut itu mencerminkan citra perusahaan. Kalau citranya baik, logo itu akan dicap baik oleh konsumen. Tapi kalau citra perusahaan tersebut buruk, maka logo tersebut juga akan konsumen akan mencitrakan produk itu dengan citra yang buruk. Oke, itu tadi akhir dari modul 9. Untuk yang selanjutnya saya ingin sedikit membahas tentang final project yang kemarin, ada tugas akhir yang kemarin. Yang pertama ini adalah iklan Samsung versus Apple. Di sini tim pertama itu Mbak Siti, Mbak Yuliana, sama Mas Ferry. Analisis iklan dari produk berdasarkan segmentasi dan target pasar. Segmentasi geografi. Aduh, kenapa ini? Jadi, saya ingin kalian menjelaskan tugas kalian yang kemarin. Jadi kalau menurut Mbak Siti, di sini segmentasi yang dilakukan berdasarkan segmentasi geografi. Dia membagi pasar menjadi unit-unit geografi yang berbeda, seperti negara, provinsi, kabupaten, kota, wilayah, daerah tertentu, atau kawasan. Jadi dengan segmentasi ini, pemasar memperoleh kepastian kemana atau di mana produk ini harus dipasarkan. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah produk dia ini, entah Samsung entah Apple ini, dia ada tidak memasarkan produknya ke suatu negara atau suatu kota tertentu? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Nah,